ngomong kayak tadi, sementara Abang orang hukum. Belum ada vonis pengadilan yang menyatakan itu, Bang. Abang harus paham, oke? Itu aku bantah satu. Nah, sekarang aku bicara tentang sebentar, aku jawab dulu itu. Saya jawab dulu itu biar tidak melebar. Kamu jangan ngomong terus. Oke. Ya. Ini saya jawab dulu ya. Tahu nggak saudara kalau Reza Gladys sudah dilaporkan? Tahu nggak saudara? Abang, laporannya ada, tapi terkait apa dulu? Ya terkait itu. Saya skincare-nya itu yang bisa diduga bermasalah. Ya kenapa skincare-nya? Ya, diduga ilegal. Masalah produknya, saya korban. Nah, ini ada yang korban juga apa segala. Nggak tahu, Bang. Dan itu sudah dihadirkan saksi-saksi pengadilan. Saya ini ada korbannya katanya. Saya korbannya Reza Gladys. Saya ya nggak bisa kalau hanya ngomong aja, Bu. Ikut bersaksi di pengadilan ya. Jadi Bang Deddy diam dulu masalah produk biar aku jelasin. Ya, dia pergi kan, lah kabur kan dia kan, dasar. Saya Masih di sini. Saya salah satu korbannya Reza Gladys. Jadi rame nih ya. 2 hari saya pakai produknya itu, muka saya hancur. Lalu saya WA dokternya, Bu. Itu dikasih sama asistennya. Kamu jangan Dedi takut-takuti orang, biarkan dulu ngomong dulu. Iya, biar dulu Indonesia tahu Dedi. Iya, kan aja. Ini bahaya. Ya, diam dulu tadi saya takut berhadapan. Ibu punya bukti semua, Bu. Ibu punya bukti. Saya punya bukti semua, cat sama dokternya. Saya punya bukti wajah saya yang hancur. Saya juga foto, saya kirim ke dokter Reza Gladys. Saya dikasih ke asistennya, tapi saya tidak ditanggapin. Saya sampai ini akhirnya saya ke dokter RH, baru muka saya baru ini. Berarti saya belum ada saya udah polisi. kasih sama lawyer Willy. Maaf Bat Dedi, diam dulu. Saya udah kasih sama dokter lawyer Willy semua produknya. Sampai sekarang produknya masih ada sama saya. Itu Om Geni, maaf ya, maaf dulu Bu. Itu Om Geni suruh naik itu, Anda tahu produknya Reza Gladys itu memang produk abal-abal. 2 hari saya pakai, muka saya hancur, dan foto-fotonya dalam lawyer. Bu, sebentar aja 30 detik, Bu. Ini logika berpikir aja ya. Pertama memang Ibu melaporkan ke polisi. Oke, satu. Kedua, saya mau kasih perbandingan. Bu, ya produk yang Ibu beli itu, ya itu pasti sudah dijual ribuan. Dari ribuan terjual, cuma Ibu aja yang masalah. Ada tanda tanya besar di situ. Apalagi Ibu belum memeriksakan. Bu, potong lu. Ya, produk apa ya, Bu? Belum melaporkan sehingga orang belum bisa berani. mengatakan muka Ibu rusak karena produk itu. Saya mengingatkan aja. Ribuan, berarti Anda itu buzzernya Reza Gladys. Udah selesai. Mulai serangan personal. Inilah, mulailah. Kalau udah kalah debat, nyerang-nyerang personal. Nggak bisa gitu, Bu. Saya kan ngomong betul. Bu, saya ngomong kan betul kan. Produknya telah terjual ribuan, puluhan ribu. Ternyata tidak puluhan ribuan sendiri yang masalah. Itu logika akal sehat aja. Berarti ada masalah apa? Masalah puluhan ribu, tapi orang itu menyampaikan fakta, Dedi. Nggak usah kau melebar lah. Nggak bisa loh. Apa kalau udah bilang fakta? Itu fakta yang disampaikan itu bahwa benar itu produknya Reza Gladys yang membuat rusak. Nah, kan kita berbicara bisa kalau kita itu berbicara di dalam hukum itu ada namanya praduga ya, ada namanya praduga tidak bersalah. Nah, ya, itu gitu, obat-obatnya Reza Gladys itu kan sedang dilaporkan itu. Artinya ada praduga di situ, diduga keras, ada diduga keras. Jadi jangan belum framing itu bahwa dari mana Bu, bisa di-spill Bu, catatan Ibu dengan itu dokternya. Itu semuanya praduga. Jadi gini, nanti akan dibuktikan di pengadilan. Ya itu Bang, makanya tapi kenapa tadi bilangnya beda? Abang bilang sudah terbukti produknya tidak halal, makanya aku protes. Belum ada vonis pengadilan yang mengatakan produknya bermasalah, Bang. Itu catatan Ibu sama dokter. Masalah. Kamu jangan suka cari-cari celah ya. Kamu Bu, boleh di-spill-kan Bu catatannya. Cari-cari celah orang ya. Namanya orang ngomong di Komal ini itu biasa saja. Jangan seakan-akan ngomong di pengadilan. Abang udah salah tadi mengatakan produk Dr. Reza Gladys itu tidak halal dan bermasalah. Makanya aku bantah itu. Abang bukan penegak hukum. Itu kan saya sampaikan kalimatnya siapa kalimatnya. Anda sendiri tadi yang menyampaikan seperti itu. Saya kan hanya meluruskan. Saya hanya menyampaikan kan pada saat Nikita itu ditanya
Nih kita bilang ya bisa saja dia hancur karena produknya ilegal, kan begitu. Abang tadi bilang terbukti produknya bermasalah, tidak halal. Abang Loh, bilang itu terbukti. kan ngomongannya di kita. Ya kan pada saat ditanya sama hakim. Makanya Ibu abang boleh berarti di-spill, ya Bu. jelas ngomongnya. Masa omongan terdakwa, abang tau nggak omongan terdakwa tuh nggak disumpah loh bang, terdakwa itu. Bentar, mana Bu? Bang Andi, Bang Dedi Terlalu sebentar. besar. Kalau Jadi- tunggu, Tunggu bang. terdakwa. Jadi ya Bang Dedi ya. Ya, Pada kenapa tanggal bawa lagi 30 sumpah Juli. terdakwa? Memangnya saksi Terdakwa itu tuh nggak disumpah, memberikan Bang. keterangan harus disumpah. Tidak Tanggal memberikan keterangan tidak 30 di bawah Juli sumpah. 2025. Ya kalau itu keterangannya tidak dibuat mengeluarkan sumpah memang tidak statement. sah. Ngerti nggak kamu itu namanya alat bukti? Keterangan terdakwa itu masuk Bukan kategori alat berarti bukti. tidak sah. Bukan berarti tidak sah. Abang terlalu buru-buru menyatakan produk Dr. Reza Gladys itu tidak halal. Terbukti kata abang tadi, terbukti. Lah, Abang itu bilang kan gitu. ditanya sama Kau masuk jasa. pertengahan, Kenapa Dedi. kau Nggak dari katakan awal kau bahwa masuk. reputasinya akan hancur? Nih kan dia bilang makanya- bahwa itu kan Oke. dia seorang dokter dan terbukti produknya adalah ilegal. Kan begitu. Saya sampaikan. Oke. Loh, Sekarang ada sendiri gini, tadi jadi yang gini, bilang Bang, ya. begitu kok. Nah sekarang gini, berarti produk Dr. Reza Gladys itu belum ada putusan dari pengadilan menyatakan bersalah. Walaupun ada laporan polisi, itu belum bisa kita katakan dia sudah terbukti bermasalah. Oke, kembali ke kasus lagi bang. Ini kita Mirzani terang-terangan Kamu itu jelas-jelas. tidak tahu artinya ingin speak up. petunjuk. Bu, itu coba selalu tolong tunjuk berkaitan Bang Andi, dengan Bang Andi, keterangan balikan aja Bang Andi sama ini, dia. keterangan Jadi saat ini ada Dedi. beberapa bukti-bukti yang mengatakan bahwa diduga keras bahwa produk itu palsu. Ini ada keterangan. Jadi saat ini Dedi saya tanya sama ada kamu, Dedi. keterangan korban Jadi sendiri saat ini sekarang glowing diduga process keras, itu sehingga itu dilaporkan. halal gitu? Nggak usahlah kamu terlalu framing di sini bahasa hukum Loh, lah. Bu, bukan framing, Silakan aku kan kamu bukan framing. sendiri yang paling tahu. Abang memang itu. framing mengatakan produk orang itu bermasalah, tidak Lah, halal. kamu sendiri tadi yang bilang Halo, kamu salah kok. halo, Mas Dedi, Kamu maaf mana ya. ada aku bilang. Dedi, diam dulu. Ibunya mau ngomong, Dedi. Kamu Dedi. jelaskan tadi bahwa pada saat kita ngomong satu-satu. reputasinya Reza Gladys, ya kan kita bilang menjawab bahwa itu kan dia seorang dokter, dia memproduksi Lu yang bangsa, ilegal. kesempatan orang dulu bicara. Kau ini kan pengacara, biar teratur, ada tata keramanya bicara satu-satu. Iya bang, tapi kan tidak boleh juga melebar seperti itu. Jadi tadi minta 30 detik dikasih waktu malah merepet orang ngomong nggak dikasih ngomong. Iya, tunggu Diatur, biar teratur, biar rapi. Tunggu, ibunya kan belum selesai ngomong, Dedi. Ibunya tadi itu belum selesai ngomong. Biar dia sudah dulu ngomong, dia kan motong-motong. Bu bisa disepil Ya. Bu bukti cek Jangan Dr. jangan Reza Gladys bahwa saya memang betul ibu itu memakai produknya gitu loh Bu. Nah, izin, kita tadi kan bahas kasus ini. Tunggu Jadi nggak usah Dedi, melebar biar dulu. dulu ngomong, ini katanya dengan korban, cuman ya kau. Lu Dedi ini mau ngomong Dedi, biarin di sini Oh. Dia mau ngomong kok dipotong-potong. Lucu Silakan, kau Bu. Dedi. Dah Bu, spill Bu. Udah. Halo, ya. Ah, mana buktinya Bu kalau memang ibu memang pakai produknya, dan mana spillnya kan dulu kan ibu ada ngechat tuh Dr. Reza Gladys itu kan pakai WA, tolong di spill kan Bu. Gimana caranya ya? Maaf ya, juga kebetulan saya tidak mengerti ya kalau masalah ini. Tapi kalau saya mungkin ada WA sih, saya japri nanti sama Mbak. Saya semua buktinya, catnya, produknya. Dan sekarang saya mau tahu, saya kasih tahu bahwa produk yang pernah saya beli itu sekarang sudah tidak beredar lagi, karena itu yang pertama, yang panjang-panjang putih-putih itu. Dan duta Intel juga sudah saya kasih ke sama dia. Udah nggak keluar itu, sekarang udah beda katanya gitu. Bu, Tapi ini Ruth mau itu. menyelamatkan Ibu, Bu. Jadi kan ini udah dilaporkan kan, Bu, tentang produknya ini sama udah pakai lawyer juga kan, Bu. Udah, nggak Cat usah, semua Ibu nggak usah wajah saya kirim cat sama kemana-mana Dr. lagi, Bu. Gladys. Iya, nggak usah Bu, Nggak usah, Bu. Nggak usah. Udah cukup ya. Udah Apa pegang lagi, Bu? lawyer, sudah dilaporkan, udah. Nanti Ya kan udah, kalau Ibu spill gitu kan, Takutnya jadi nanti keser. kenanya Kemana-mana penyebaran. deh. Nah, betul. Itu loh, udah nggak apa-apa, Bu. Ya, Ya, oke. kami percaya kok, kami percaya sama Ibu. Saya memang ada buktinya semua kok. Iya. Lawyer Willy saya sudah, ke laporkan aja Duta dulu, Intel saya udah silakan. lakukan semua bukti-buktinya. Nah, kembali ke kasus Saya ya. mau siap kok, mau bersaksi di pengadilan saya siap. Bahwa wajah saya semua itu pernah hancur dengan baru 2 kali pakai. Berarti kan berbahaya banget tuh. Dan sekarang Itu tahun berapa Ibu pakai ya Bu ya? produk itu Boleh di- kebetulan Duta Intel itu adalah dulu ininya si RG loh, apa namanya, DA-nya.
Itu tahun berapa ibu pakai produknya itu? Izin Itu host kan ini melebar loh. tahun 2024 saya Berarti tahun lalu ya bu ya? iya tahun lalu. Ini kan 2025 ya bu. Sampai sekarang produknya itu masih ada loh, tapi tinggal sabunnya aku pakai buat cuci kaki, cuci tangan. Saya udah nggak berani, kan lumayan lah sayang, saya belinya mahal soalnya. Oh, izin host, kita bagus fokus kasus ini aja dulu. Ibu nih silakan lapor aja, karena kita lagi bahas kasus tadi sama udah Abang. masuk laporannya. Gini loh sudah. Den. Nah, Gini loh Den. sudah. Itu udah lapor, Mereka ini kan udah berhak. lapor, jadi Ya nggak perlu sudah, kalau sudah ya sepa-sepi sudah. lagi. Dan Itu udah kembali ke dilaporkan, topik, nggak perlu kembali ke sepa-sepi, laptop. nggak perlu. Iya Den, dia mengakui bahwa saya itu korbannya. Ya. Kalau Ya Mas Dedi mau minta spill DM saya aja biar saya mau pengen Mas Dedi. Nggak usah bu, nggak usah bu. Nggak Jangan, usah, jangan, Bu. Jangan, Bu. Yang penting sama saya Kita itu, punya lawyer, nggak usah bu, nggak usah bu. Ya Bu Dewi nggak perlu, itu udah dilaporkan, udah ada di kepolisian, ngapain disepal-sepi ya? Nggak perlu, itu udah dilaporkan, titik. Jangan, Jangan. Ini naik Ibu lapor, nggak usah lagi bu. 27B ayat 2, bukan laporan-laporan yang akan dilaporkan atau nggak jelas. Jadi panjang ceritanya nih kalau kayak gini. Nggak jelas. Waduh, Bang Dedi, ini konsumennya lo Bang Dedi. Kamu jangan Den, ini konsumen loh Den, ini korban loh Den. Jadi kamu pahami itu. Nanti kau bilang kalau ada masalah, Ngomong itu jangan dibilang tidak jelas, Bukan. tidak jelas berarti upaya hukum yang dilakukan orang tidak jelas begitu maksudnya Didi. Ya, laporannya tuh kita nggak tahu, jadi ya nggak jelas. Kita Apaan nggak kau tahu. harus Ya, Kalau nggak tahu jangan ngomong tidak jelas. ya kan memang nggak jelas. Dia nggak mau spill, Tadi katanya kau WA bilang aja. kan Orang ini bilang sudah nggak masuk. tahu. laporan, tapi sekarang dia udah laporan, kau bilang nggak jelas, heran aku. Terus Ya mana bukti laporannya? Mana bukti laporannya? Kita mau tahu. emang lo Ya, berarti nggak pengacara jelas. Bentar ya Wen, ini ada Bang Pla ya Wen, bentar ya Wen. Bentar ya Tadi Dek. aku bilang nggak jelas. Dik, Dia bentar, ngomong Dik, ke publik, Dik. tapi dia Lo nggak mau yang nggak tunjukkan jelas. bukti. Berarti nggak jelas ibu ini. Itu yang nggak jelas. Ya udah, kembali ke topik aja tadi. Tadi abang ini bilang katanya itu bukan rahasia lagi karena sudah direview doktif. Ini dari keterangan Bang Laburasa. Nah, abang salah bang, abang salah besar. Abang nggak menyimak fakta persidangan. Aku mau tahu dari mana abang bisa statement itu. Jangan-jangan dari ini Memang kita itu bukan bedangin. rahasia lagi. Barang itu kan sudah dijual dan orang sudah menyadari dan itu juga dikasih ke Niki, banyak yang lapor ke Niki, berarti kan bukan rahasia lagi. Apalagi mau bilang rahasia? Nah, ini salah, speaker salah. Satu-satu dulu, speaker salah. Bilangi saya tidak jelas, maksudnya apa? Makanya tadi di awal itu saya kasih tahu, baca itu penjelasannya ayat 2. Betul, tadi dibilang itu air speaker itu. Jadi Anda ini mempertahankan argumen ya. Sementara dari tadi saya tanya apakah andainya orang hukum ya orang hukum itu bisa pengacara bukan tidak. Anda kan hanya pengamat. Terus sedikit orang salah ngomong. Ini udah susah nih kalau debat-debat Iya kan? bawa personal. Abang kalau memang merasa punya keilmuan, narasi bawa narasi, jangan serang personal. Ya, rahasia Saya itu tidak serang sesuatu personal. hal. Saya kan menanyakan Anda bukan orang hukum, jadi nggak boleh berpendapat. diskusinya. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak Sebentar. bisa, itu bukan Iya. personal. Saya Jadi gini. tanyakan itu tadi apakah Anda orang hukum biar saya tidak panjang lebar menjelaskannya. Yaudah, Itu sekarang aku bukan tanya sama pribadi. Kamu Sekarang aku bilang tanya saya sama tidak Abang ya. jelas. Maksudnya apa kamu Ya, bilang sekarang saya aku tidak tanya, jelas? langsung Apa? ke- Kamu jelasnya apa? Oke. Sekarang saya mau Abang tanya, tadi kamu bilang. dulu jelasnya apa? Jelasnya apa kamu? Maksudnya gimana? Kamu Apanya kan yang tadi jelas? bilang saya tidak jelas. Lu ngomong Oh, dari iya. tadi kita muter-muter, Den. Itu Maksudnya apa kamu tidak bilang saya tidak jelas? Saya ini jelas. Saya ini adalah pengacara ya. Ribet gue Saya dengernya. ini adalah ada kuasa dari Nikita. Lu bilang lu benar, saya fokus, Den. Kata umum lu. Udah. Kita langsung ke kasus saja, Bang. Aku mau nanya sama Bang. Tadi kan Abang bilang itu sudah nggak rahasia lagi karena sudah direview oleh dokter. Nah, pertanyaan aku, apa faktanya yang bisa Abang tunjukkan untuk mendukung pernyataan Abang? Silakan dijawab. Ya faktanya sudah jelas-jelas, makanya saya bilang ikuti benar-benar alur ceritanya fakta yang ada di persidangan. Kalau kami Apa ini, ya faktanya jelas-jelas kok bahwa itu sudah pengakuannya dokter juga di pengadilan itu, ya kan? Oh, pengakuan Dedi, dokter aja. Dedi. Ada nggak alat bukti lainnya? Bentar ya, Striker. Apa belum selesai? Nggak bisa. Lu nggak bisa nyetir gitu. Gue yang jawab. Teman-teman, tolong jangan dikasih gift aku ya. Tolong ya, dosa dikasih gift ya. Iya, gue kasih tahu Dedi ya.
itu Belum kan yang selesai saksi sama korban, kamu, aku rasa. saksi korban yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani ya kan telah menyadari bahwa ada kesalahan dalam produk tersebut. Ya kan, lalu sudah diinformasikan kepada Niki, kepada yang lain segala macam. Apakah itu sebuah rahasia? Ya bukan. Lu salah lu kalau ngomong itu rahasia. Berarti pada tahun 2023 kata lu kan? Lu yang ngomong 2023 ya. Itu sudah diketahui. Dan itu bukan rahasia lagi berarti. Aku jawab ya, S-Tracker. Dan River Skin itu sudah di-up sudah lama. Apa yang lu bilang itu rahasia? Siapa yang Gimana rahasianya? Siapa yang meng-up? Itu Tanya kan, itu kan Bepom kan sudah merilis. Kapan? Tanggal? Lah, River Skin itu kan Tanggal 30 Juli izin edar dicabutnya kapan? 2025, temuan Bepom, Gravitia Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Apa yang lu bilang rahasia? Tanggal 30 Juli Ngerti nggak? 2025. Fakta itu, fakta itu. Apa sih Itu definisi sebarang hukum rahasia? itu Coba tanya. laporan polisinya tanggal 3 Desember bos. Kalau di atas itu Dedi, berarti udah. sebelum tanggal 3 Iya, Desember kan itu kalau masih yang mau rahasia, masih rahasia apa yang gua tanya? Striker itu masih Apa? rahasia karena apa? Sudah Karena diketahui itu oleh umum tentang adanya laporan Ya polisi. Allah. Jadi kita bisa menggunakan informasi itu untuk disampaikan Dedi. kepada dokter Reza Gladys. Dedi tadi minta fakta persidangan. Ya ditonton lah, lihatlah, mintalah sama dukung RG. Nggak usah minta ke sini. Bang, aku udah tahu semua, Bang. Akan Aku pendapat udah kok. tahu. Kita Minta kan ke sudah nonton sana. semua. Nggak Sama usah minta di junjungan sini. Minta bukti ya di sana lah. Ngapain di sini? Di sini hanya sebagai pendapat. Ini katanya bedah kasus. Ini ada lawyer di sini membuat Ya, statement bedah tentang kasus, fakta persidangan. kalau mau bedah kasus sekarang sesama aku lawyer, ingin oke, analisa dia silakan. terkait fakta persidangan. Jadi ini semua sudah saling mengetahui, Bang. Semua sudah Ya tahu. kalau sudah saling mengetahui, kenapa Dedi minta fakta? Kalau Ya, udah tahu kan karena udah. ada statement dia yang Udah. Nah, sekarang gua balikin. tadi dia bilang produk Dad. Dr. Reza Gladys terbukti tidak halal. Nah, itu fakta itu salah aku bilang. Iya, sekarang gua Kamu balikin itu sama lu. inti aja. Kamu sendiri juga kan Dedi. bilangi waktu ditanya siapa namanya Nikita sama Jasa bahwa kenapa kamu mengatakan bahwa akan hancur reputasinya, ya kamu sendiri bilang, ya kan, mengatakan bahwa produknya itu karena produk dia adalah seorang dokter dan memproduksi produk yang ilegal. Iya, Bang. Itu kan hanya Iya. saya sampaikan begitu. Ya tapi itu kan dalam persepsinya Nikita Mirzani, bukan secara hukum. Gitu loh, Bang. Abang harus paham. Ya benar. Nah itu kan juga saya Jangan mengintip sampaikan. Itu statement kan juga aku. saya sampaikan dan saya Tadi kan Abang jelaskan. bilang, di persidangan itu Tapi terbukti. potong-potong, Terbukti seakan-akan saya yang meyakinkan. bilang. Itu kan Abang kalimat sendiri yang saudara bilang sudah tadi terbukti. itu saya jelaskan. Makanya itu Dengerin sah, satu tidak persatu melanggar dong, kata Abang Dad. tadi. Det, gua tanya sama lu sih, Det. Niatnya dokter DRG itu mau Satu nyari dulu, si masalah Niki rahasia itu ngapain? dulu. Nggak usah. Apa? Jangan nanya rahasia. Sekarang gua tanya sama Itu lu. adalah rahasia loh. Itu rahasia. Gua nanya karena sama belum lu, pernah direview, niatnya belum pernah DRG diposting. mencari Niki itu mau ngapain? DRG Iya. mencari Niki itu terkait fakta persidangan tanggal 13 November 2024 di mana di situ diawali dengan telekonferensi bertiga di mana Dokter Oki menyarankan Dokter Reza Gladys supaya untuk bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani. Di situ tidak ada pembahasan soal uang. Lalu lanjut Terus ke chatting. tujuan chatting. awalnya menghubungi dokter Ok itu ngapain dia 9 kali nelpon itu gua tanya. Oke, 9 kali telepon itu yang terkait dengan kasus ini ya itu adalah tanggal 27 Oktober saja. Gua Artinya tanya sebelum itu tujuan tidak ada untuk kaitan menghubungi dengan dokter kasus Oki. ini. Gua tanya sama lu, tujuan untuk menghubungi dokter Oki sampai 9 kali itu ngapain? Ada masalah Ya, kan apa? aku udah mau jawab, Dan apa ini tanya tujuannya? lagi diulang-ulang. Aku udah tahu jawab pertanyaannya. Coba jawab. Ambil baca, bentar. Dari 9 kali telepon itu hanya Hmm. satu yang berhubungan dengan Nikita Mirzani. Selebihnya itu hanya say hello, tidak ada kaitan dengan kasus ini ya. Say Itu hello. jawabannya. Hah? Gua minta tolong. Tolong minta hubungin Mahir. Kok minta tolong? Kok minta tolong? Ada hubungannya dengan kasus ini ngarap bebas ini. Bukan ngarap bebas kali Asumsi nanya. kamu aja. Memang lu ngarap bebas, Dedi. Ngarap bebas. Dedi. Aku jawab. Sebentar, Nggak usah sebentar. punya argumen. Itu Ya, asumsi kamu sendiri, Bang Dedi.
Oke, kalau kalian bilang aku asumsi, aku buka ya konferensi persnya Oki. Nah, pasti kalian nggak punya, makanya jangan bilang. Ya aku udah mengirim buka, Oki kalau ini. memang kau mau buka, buka. Pertanyaannya Oki itu datang jadi saksi di pengadilan tidak? Nah, kan lu Oki itu datang jadi saksi di pengadilan tidak? 4, 5, 6. Oke, aku jawab ya. Ini aku punya datanya konferensi pers Oki di sejak tanggal 17 September bulan 9 2024. Ya, 18 September 2024, 25 September 2024 ya. Pokoknya sampai 27 bulan 10 2024. Oke. Jadi aku mau sampaikan begini ya. Sebelum tanggal 27 akhir tanggal 11 bulan 10, 27 bulan 9 atau sampai tanggal 17 bulan 9 yang ada kaitannya dengan kasus Nikita Mirzani itu tanggal 27 bulan 10. Di mana di situ Reza Gladys menelpon lalu tidak diangkat, lalu akhirnya Oki menelpon balik melalui video call. Nah, itulah terjadi pembicaraan tentang bahwa TT harus segera ketemu Nikita Mirzani jika tidak ingin diserang terus. Nah, di situ juga ada percakapan tanggal 27 itu lanjutannya di chattingnya bahwa ini nama Mail, ini asistennya Nikita Mirzani. Nah, itu faktanya. Jadi selain tanggal 27 ke bawah itu tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Itu jawabannya. Itu faktanya. Yang gua tanya, menghubungi Dokter Oki tujuannya apa? Tujuannya produk kan? Produk kan? Tujuannya untuk menanyakan Nggak usah menanyakan, sudah jelas percakapan bocor itu udah jelas. Jawab aja. Kalimat itu lu pahamin. Itu benar itu Nah, stiker sekarang itu. gini, bicara fakta persidangan di telekonferensi bertiga, di situ jelas-jelas siapa namanya Dr. Reza Gladys disuruh disyaratkan bersilaturahmi, tidak untuk bahas tentang uang. Itu jelas. Kalian namanya lagi. Iya. Sekarang gua tanya. Terus kenapa dia minta tolong kepada Dokter Oki untuk hubungi Mail? Iya dok, tolonglah untuk hubungi Mail. Sekarang gue tanya sama lo, apa? Minta tolong apa? Minta tolong apa? Kalau orang minta tolong berarti dia punya kesalahan. Gue tanya sama lo, minta tolong apa dia? Oke, aku jawab faktanya, fakta persidangan. Aku pakai fakta persidangan tanggal 13 November 2024. Oke, Dr. Reza Gladys membaca WA Dr. Oki. Ini pasti kalian nggak tahu nih ya. Dia aku cerita sama kalian nih. Reza Gladys Iya, nggak tahu, kau semua yang tahu. Kau tahu. Nggak tahu. Bikin novel. Oke, coba dengar. Sekarang gini, kenapa Dr. Oki bisa berkomunikasi tanggal 13 dengan Dr. Reza Gladys? Itu kan Iya pertanyaannya. Mail, aku ikut gimana baiknya. Ayo, gimana Jangan itu? ke sana dulu, ini tanggal 13. Sebentar dulu. Itu tanggal 13 loh. Iya Mail, aku ikut gimana baiknya. Astagfirullahaladzim. Kalau udah ada kata-kata baik Mail, Jadi begini. itu berarti dia udah setuju, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Kalau dia setuju ikutin Mail. Astaga, aku mau jawab air striker aja. Mana ada cerita pemaksaan orang dia yang nyari. Ini jawaban lu itu yang lu tahu sendiri. Jawab air striker ini ya, itu kan Dari awal BAP kamu itu udah rusak, udah amburadul, gonta-ganti BAP dari awal lu, Den. Dari awal. lagi melebar Kita lagi nih nonton kemana-mana. dari awal, Den. Aku jawabnya si air striker ini. Ya, aku jawab nih kenapa dokter Dari Reza Gladys awal aja udah menghubungi Nikita amburadul, Mirzani. BAP, gonta-ganti terus BAP. Nah, jawabannya aku cerita dulu ya Pi ya. Ini Dr. Reza Gladys tanggal 13 itu awalnya dia nengok handphone. Dibukanya handphonenya, ketemulah WA-nya Dr. Oki. Itu tanggal 3 WA-nya itu sudah lama. Baru dibuka dia pada tanggal 3 November WA-nya. Waktu itu dia buka tanggal 13 November. Artinya udah 10 hari. Dia buka dia tuh. Lalu dia Dr. Reza Gladys ajak Oki ketemu. Karena dia buka kan chatnya, dibuka dia. Di situ Dr. Reza Gladys ajak Oki ketemu karena ingin bertanya dan curhat kenapa NM menjelek-jelekkan DRG di medsos, yang mana kebetulan di hari itu NM juga menjelek-jelekkan DRG tanggal 13 di live TikTok dengan mengatakan tanggal 3 November maksudnya tanggal 3 November itu NM dia live TikTok. Kalau ngarang cerita juga jago deh. Itu namanya lo ngarang. Persidangan udah Jangan buat persidangan. Buktinya ada nggak itu? Itu kan kata 3 November. Aduh. On cam deh, biar nggak sambil baca deh. On cam aja biar sambil baca. Kalau ngarang Jadi begini. Jadi aku tanya satu hal sama Karena baca Dennis. Google on cam. Sebentar, Bet.
Tahu aja. apa sih menjadi Jadi objek pengarang. dalam perkaranya di kita ini? Itu dulu. Apa objeknya? Apa objeknya? Apa objeknya? Saya tanya dulu, apa objeknya? Kalau hukum itu ada namanya subjek hukum, ada namanya objek hukum, ada namanya hubungan hukum. Nah, inilah yang dikemas menjadi namanya peristiwa. Saya tanya Ini ke kan- lu, apa objeknya dalam perkara ini? Saya tanya, apa Ya objeknya aduh ini jadi melebar ya. Ini duit Lah, lah, bukan melebar. Ini kan apa yang tadi saudara jelaskan itu kan peristiwa. Nah sekarang saya tanya, Yang lain apa diam dulu, objeknya? biar Objeknya dulu aku tanya. Dalam peristiwa kita ini aja yang objeknya apa? Ya kan ada objeknya itu. Tidak mungkin misalnya orang itu berselisih tanpa ada yang dipersoalkan. Nah itu namanya objek. Ya ampun kok itu. Aduh. Jadi yang tadi striker ditanya aku mulai gak bisa jawab nih. Kalian bisa aku jawab jadinya kalian motong-motong terus soalnya. Ya nanti dulu Bang, itu gampang objeknya duit yang dipermasalahkan sekarang. Opsinya duit. Makanya peristiwa hukum itu penjelasan harus dia, Bang. sistematis. Jangan hanya menjawab, jangan hanya pelajari itu apa berlaku jasa itu. Ya, baca juga itu dong pleidoinya pengacara itu biar objektif. Kamu kan hanya jawab itu apa menjelaskan terkait masalah dakwaannya jasa. Coba kau pelajari juga itu pleidoinya pengacara itu. Itu kan sudah dibantai semua di situ. Nah ini kan saudara ini menjawab berdasarkan dengan kiblatmu itu jasa, ya kan? Anda tidak objektif dalam memberikan pendapat di sini, ya. Ya, coba kau sudah baca nggak itu pleidoinya pengacara itu? Bang. Masalahnya pleidoinya tidak berlandaskan hukum. Contohnya. Kamu tidak berlandaskan Kau ini sembarang sekarang saya tanya kamu, dari mana kau mengatakan tidak berlandaskan? Jelaskan ke saya. Ya, ada beberapa Jelaskan. statement. Ada berapa pledoi dia itu tidak berlandaskan hukum. Aku ambil contoh satu misalnya begini Bang. Dia bilang itu sudah bukan rahasia karena itu sudah pernah direview oleh dia sendiri katanya. Dan selain itu dia cuma merepost dari Doktif. Nah itu tidak berlandaskan hukum, tidak pernah dibuktikan di persidangan Bang bahwa Nikita Mirzani pernah mereview glowing booster cell pada tanggal 3 November sesuai keterangan Nikita Mirzani. Jadi patut ditolak itu karena tidak berlandaskan. Aku tahu maksud dia ingin mematahkan rahasia kan, bahwa itu bukan rahasia kan. Nah sayangnya dia hanya ngomong tapi tidak pernah membuktikan bahwa dia pernah mereview itu di tanggal 3 November. Itu dari mulut dia sendiri waktu dia jadi saksi untuk terdakwa Ismail. Itu aku bilang makanya nggak berlandaskan hukum. Nah Ada Kak Fitri seteru di sini, ada Kak Fitri di sini. Udah itu ya. Memangnya saya tanya. Kak Fitri. Ya, memangnya di dalam peristiwa itu, ya di dalam peristiwa itu pada persidangan itu jasa itu membuktikan bahwa benar-benar itu bukan rahasia. Ya, ada nggak saksi siapa namanya? Siapa saksinya yang menyatakan begini demikian? Siapa saksinya? Coba. Dokter Samira. Oke, di fakta persidangan itu terbukti bahwa review itu baru dilakukan bulan Desember oleh Doktif. Jadi terdakwa ini menyatakan itu tidak ada bukti, tidak pernah dibuktikan. Justru jaksa bisa membuktikan review pertama. Lanjut, Det. Sinyal. Halo Dek, sinyalnya aman. Halo Dek, sinyalnya aman. Kenapa turun dia? Enggak, Kak Fitri yang turun. Dua-dua turun Enggak, kayaknya. dua-dua turun. Bang Andi, maaf Bang Andi. Bos, tugas selesai bos. Tugas selesai bos. Udah. Dari tadi aku kan mau pamit, tapi kan dia bilang saya takut. Memang lu siapa? Saya takut. Bang Andi, memang kantor saya lah. memang Dedi itu seperti itu Bang Andi. Memang seperti itu. Memang dia cari mana apanya dikit aja langsung dihantamnya. Tapi memang dia seperti itu dari dulu seperti itu Bang Andi. Dia kiblatnya. Lalu menyala-nyalain pengacara. Iya. Ada Dokter Richard di sini sama ini.
Bukan masalahnya itu, dia itu memang Ya, aku tadi mau meluruskan Bang Andi. Bang Andi kan menanyakan, Dedi kerjanya apa, lawyer sama atau apa? Kan sebetulnya Bukan tinggal lawyer. dijawab. Kalau ngomongan lawyer ya beda, kalau ngomongan ayah saya rakyat jelata seperti Dedi ya kan beda. Itu maksudnya, Dedinya nggak paham. Nah, itulah maksudnya saya tadi. Maksud saya gini, kalau Anda pengacara, saya menjelaskan sesuai dengan teori. Kalau Anda bukan pengacara, saya begitu akan maksudnya, menjelaskan dengan benar-benar. mempergunakan bahasa pasar biar semuanya bisa dipahami. Tapi dia merasa menyerang pribadi, ini kan lucu juga. Nah, kemudian fakta-fakta persidangan itu sebenarnya kalau kita berbicara peristiwa. Ini perempuan dari itu tadi tidak dibilang boleh. tak ngapain, naik dulu. Ini siapa nih? Dokter ini ada di sini loh, suaminya Harus- dokter DRG. Harus sistematis gitu. jangan ngintip-ngintip lah, kalau mau naik lah. Naik aja di sini. Jadi dari tadi kan aku pamit ya, teman-teman semua. Ini Bang Andi, Bang, ini Saya Bang, di Bang. kantor ini saya Dia ditanya berkali-kali. aja nggak jelas jawabnya. Cuman saya tidak mau tinggalkan tadi itu karena tiba-tiba dia bilangin saya takut, ya kan kira-kira gitu ya. Jadi